karena sudah membantu Mas Agus dan qadarullah Mas Agus mendapatkan donasi segitu. Nah, setelah berjalannya waktu, saya meminta untuk mutasi agar dilampirkan. Saya bilang, dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Oke. Nah, akhirnya kita langsung aja ke tanggal 3 ya. Itu tanggal 3 kita bertemu sama Ibu Aini selaku dari staf ahli Kementerian Sosial yang mau berniat ini mencari jalan keluar seperti apa. Nah, pada saat di tanggal 3 tersebut sebenarnya donasi yang sudah digalang oleh Bang Densus sudah berjalan gitu ya. Tetapi kita tidak diberitahukan dan tidak diinformasikan terkait donasi tersebut. Saya berbincang-bincang di sana terkait mereka mengeluhkan program BPJS yang mereka sampaikan ke video kami ya. Itu jelas kami jelaskan secara gamblang video tersebut dari awal sampai akhir mereka keluhkan soal penanganan yang terlalu lama dan lain-lain. Nah, saya berpikir untuk mencari jalan keluar gimana nih supaya kita bisa membantu Mas Agus mendapatkan pengobatan dan action yang cepat gitu agar dapat penanganan yang terbaik di rumah sakit. Nah, akhirnya kami berpikir berinisiatif untuk melakukan bersurat ke dinas-dinas dan instansi yang terkait, yaitu Dinas Sosial, Kementerian, DPR dan lain-lain gitu. Ya, kesehatan juga. Nah, pada saat saya pulang, itu saya baru ingat pada saat di jalan, oh iya donasi sudah berapa ya terkumpul. Akhirnya saya minta tolong sama asisten saya yaitu Vita untuk menanyakan langsung terkait donasi tersebut. Nah, ada chat juga itu disampaikan bahwa donasi tersebut itu sebesar 500 juta rupiah. Saya setelah mendengar berita itu saya langsung ngechat Kak Levi, asisten dari Bang Denny Sumargo, Bang Denny Sumargonya juga untuk mengucapkan rasa terima kasih saya karena sudah membantu Mas Agus dan qadarullah Mas Agus mendapatkan donasi segitu. Nah, setelah berjalannya waktu, saya meminta untuk mutasi agar dilampirkan. Saya bilang, Mbak, boleh minta tolong, waktu itu kita komunikasi sama anak dari W, yaitu Mbak W juga, itu meminta mutasi rekening yang sudah berjalan dari awal sampai akhir. Tetapi beliau belum memberikan pada saat waktu itu dengan satu hal dan lainnya, yang sampai akhirnya pada saat di tanggal 4 itu saya sedang bantu ODGJ. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk merekam untuk bentuk transparansi dari pertanggungjawaban terkait donasi tersebut. Akhirnya pada tanggal 4 tersebut itu tidak ada disampaikan dan Mbak F ini pura-pura lebih cenderung tidak mengetahui apa yang terjadi, donasinya untuk apa, itu dia tidak menceritakan. Itu padahal sudah ada transferan ya Mas, sudah ada transferan yang keluar dan itu ke nomor rekening Mbak F itu ya. Iya. Oke, nah ini dana masuk yang disampaikan sebesar kurang lebih 1,3. Oke. Dan akhirnya kita tetap minta tolong untuk adanya mutasi dilampirkan gitu. Nah, ini boleh Saudara Gedi menjelaskan ya karena beliau yang berkoordinasi langsung terkait mutasinya. Terima kasih Tenovi. Jelas ya suara saya? Ya? Oh. Batuk tiba. Oke. Ini di tanggal 7 ya. Di tanggal 7 kita minta mutasinya, di situ ada keterangannya. Dari sisi keluarga menyebutkan bahwa ada kesulitan karena kartu yang dimiliki itu jenisnya tidak memungkinkan untuk
cetak dari M-Banking. Jadi sehingga harus Mas Agus yang datang. Kenapa harus Mas Agus? Karena mereka sebelumnya sudah coba pakai surat kuasa ya, itu nggak dikasih sama bank, walaupun yang datang istrinya. Gitu. Jadi di sini masih menggunakan BPJS mereka. Nah, di tanggal 8 akhirnya Mas Agus itu ke bank ditemenin sama kuasa hukumnya dari Posbakum ya yang mengurus pidananya perkara Mas Agus dengan Mas pelaku itu ke bank dan akhirnya didapatkan mutasi yang dimaksud. Selanjutnya mutasi itu 1 hari kemudian mungkin baru dikirim ya ke saya dan saya cek. Di mutasi itu mungkin teman-teman media juga udah pernah dengar ya di YouTube, di situ ada beberapa kali transaksi mulai dari tanggal 27 September kalau nggak salah. Itu 5 kali sampai tanggal 3 atau tanggal 5 Oktober, 5 kali ke rekening istrinya, 2 kali ke rekening Mbak V tadi, 1 kali ke rekening kakaknya Mas Agus. Nah, jadi alirannya seperti ini menurut hemat kami gitu kan, dengan donasi yang sebesar itu, sedangkan mereka juga masih mengupayakan menggunakan layanan BPJS yang dimana memang bagus, BPJS bagus, cuman memang ya itu tadi dengan kapasitas nasional mungkin banyak antrian. Seharusnya perpindahan uang sebanyak 50 juta sekali transfer ini kan mereka bisa gunakan jalur pribadi ya kalau menurut logika kita. Nah, itulah yang kita tanyakan. Lalu ketiga transfer itu, ketiga rekening penerima ini kita juga mintakan pertanggungjawabannya masing-masing, bagaimana ini duitnya untuk keperluan apa gitu kan. Sedangkan pengobatan masih BPJS pada saat itu. Nah, selanjutnya di 11 Oktober itu akhirnya keluarga yang bisa teman-teman lihat itu ada lagi tayangan podcastnya di Rumah Tenovi melakukan mediasi ingin menjelaskan secara langsung. Jadi baik dari rekening yang atas nama istrinya, atas nama kakaknya dan atas nama saudara istrinya mau dijelaskan. Nah, sedangkan di dalam podcast ini aku kebetulan datangnya terlambat ya, bisa dilihat di situ. Boleh. Nah, di video ini saya berharap ini kita ketemu titiknya nih. Kenapa saya panggil semuanya? Saya hanya minta tolong transparan karena sekali lagi itu amanah yang nantinya saya bakal ditanyain sama donatur. Tenovi, sudah apa itu donasinya untuk apa? Sudah belum melakukan operasi dan lain-lain. Kan pada saat akad pertama adalah untuk operasi kesembuhan dari mata Mas Agus ya gitu. Di awal video sampai akhir saya masih menanyakan terkait donasi. Mereka menjelaskan donasi yang keluar itu hanya di split. Awalnya gitu karena ATM beliau adalah rusak katanya ya, rusak. Terus takutnya butuh donasi besar jadi bisa di backup sama istrinya katanya gitu. Butuh pengeluaran besar. Terus saya menanyakan, jadi uang yang di istrinya itu masih utuh? Masih. Semuanya yang di split masih utuh? Masih. Katanya statementnya seperti itu. Sampai Mas Gedi telah datangnya, akhirnya Mas Gedi datang, tidak ada pembahasan terkait donasi yang keluar juga. Pada saat di jalan ya Mas, kita baru berbicara terkait uang yang 90 juta itu udah ditanyakan belum? Loh, 95,8 sekian lah ya. Sudah ditanyakan belum? Terus saya bilang, loh, donasi uang apa gitu, saya nggak tahu soal 90 juta sekian itu. Ternyata uang 90 juta sekian pernyataannya adalah untuk bayar hutang rumah gitu. Ya, sekali lagi dijelaskan
pada saat ditanyakan untuk bayar hutang rumah. Dan di situ jujur saya kaget karena apa ya, saya kan di sini meminta tolong ya, meminta tolong. Terus saya juga merasa ini adalah tanggung jawab saya, prioritas Mas Agus adalah untuk operasi matanya agar segera bisa melihat seperti sedia kala. Walaupun misalnya ada terkendala sedikit, seenggaknya dia masih bisa melihat dengan satu mata. Awalnya kan saya tahu dia hanya bisa pertahankan satu mata aja. Gitu terus. Akhirnya saya menanyakan itu adanya permintaan maaf dari keluarga dan kejujuran atas uang yang sudah dipakai. Seperti itu ya Mas ya. Jadi penjelasan dari keluarganya setelah ditanyakan seperti apa Mas? Oke. Ini kita masih di 11 Oktober ya Mbak. Di 11 Oktober ini sebetulnya para pihak keluarga Mas Agus ini sudah cerita ya ke saya tentang penggunaan uang itu gitu, dan saya sudah menyarankan silakan langsung disampaikan aja secara langsung ke Tenovi, karena kalau melalui perantara-perantara saya khawatir saya akan kurangi atau tambahkan gitu. Jadi saya bantu monitor, dan saya juga udah menyarankan juga kalau orang memang sudah salah tuh nggak akan terlalu dipersalahkan lah, setidaknya minta maaf aja gitu ya. Tapi rupanya dilala di pertemuan ini karena saya nggak hadir dari awal, beliau tidak menyampaikan gitu. Nah itulah yang kita juga kaget kenapa, padahal pulang dari sini tanggal 11 itu kita langsung deal perihal 2 poin. Ini 2 poin penting nih di pertemuan ini, kita sepakat semuanya. Jadi bahwa untuk pengobatan Mas Agus akan dialihkan ke RSJSC menggunakan dana donasi, dengan kesepakatan bahwa dana yang sebagian besar itu ada di rekening Mas Agus akan dipindah bukukan ke rekening yayasan. Yayasan akan bantu monitor. Karena menurut penjelasan keluarga Mas Agus, ayahnya terutama, beliau ini tidak mengerti caranya bagaimana sih langsung ya mempergunakan uang itu gitu di rumah sakit, daftarnya seperti apa dan lain-lain. Ya maka dari itu disepakati hari ini kita antar ke JSC jam 6 maghrib ya, maghrib. Tenovi juga ikut. Itu langsung kita sampaikan ke dokter di JSC sana untuk apapun tindakan daya dan upaya yang masih bisa dilakukan gitu. Jadi apapun untuk pengobatannya, kesembuhannya. Lalu dimulailah estafet pemeriksaan gitu ya, dari tanggal 11 ini sampai nanti tanggal 18 ya. Jadi kesepakatan pemindah bukuan pun sudah ada di tanggal 11 ini juga, yang dimana nanti di besoknya di tanggal 12 ini Mas Agus juga masih ke JSC pagi untuk jadi di tanggal 11 tuh ke ahli kelopak seingat saya, di tanggal 12 pagi ke ahli kornea, jadi masing-masing spesialisasinya. Lalu siangnya ketemulah dengan saya di Mall Pondok Indah 2 Bank BCA untuk mendampingi, karena kembali lagi menurut Mas Agus dan keluarga mereka kurang mengerti untuk melakukan pemindah bukuan sebesar itu gitu. Dan di bank seperti biasa kita yang bukan keluarga kandung atau ada hubungan suami istri dengan beliau, kita nggak bisa ikut sampai depan. Kita hanya kasih tahu ya Mbak tinggal ngomong aja, sampaikan apa maksud dan tujuannya. Kalau memang dipersulit ataupun seperti apa nanti kita bantu ngomong gitu ya. Tapi ya alhamdulillah di situ pelayanan Bank BCA cukup profesional. Bahkan dari teller Mas Agus dibawa ke customer service, di situ ada 2-3 pejabat bank yang bantu Mas Agus dan istri, karena ya menjalankan SOP dengan baik, karena memang yang punya hubungan itu aja ya. Kita di luar itu ada saya, ada wawanya, ada ayahnya, kita memang nggak bisa ikut ke situ ya.
kita masih sempat diskusi lagi. Kita kebetulan agak sedikit risau kalau uangnya ada di sisi istrinya atau keluarga istrinya, karena bagaimanapun di situ beliau menyebutkan kalau mantan anak itu nggak ada, kalau mantan istri itu ada gitu kan. Jadi beliau sangat setuju, sangat percaya dengan proses yang kita lakukan, dan bahkan di situ kita bicara banyak gitu kan. Ada yang nggak kita tayangin, memang itu salah satu kekhawatiran dari keluarga kandungnya Mas Agus sebetulnya. Jadi dengan adanya netralitas dari yayasan itu menjadi obat, karena ini kita jelasin sedikit maju ya, bahwa uang yang disebutkan atau diceritakan diminta atau diceritakan ke ayahnya Mas Agus itu kan berdasarkan exposure bank, exposure tunggakan bank senilai 95.780.000 sekian, yang dibuletin 95,8, yang pada posisi Mas Agus sakit, masih di sana aja Mbak, nggak apa-apa, itu secara psikologis keluarga Mas Agus dan keluarga kandung Mas Agus nggak punya pilihan ya untuk memfasilitasi itu. Nah cuman di sini yang jadi kendala itu dari keluarga istri Mas Agus itu pembayaran hutangnya nggak 95,780.000 sekian itu, sesuai duit yang ditransfer oleh istri dari Mas Agus ke mereka. Karena kenapa? Mereka hanya memberikan exposure bank, bukan bukti pembayaran gitu. Jadi itu kan harus dua ya petunjuknya ya, ada bukti tagihannya sama bukti pembayarannya. Kenapa? Karena ternyata pembayaran atau pelunasan itu mungkin ada pengurangan denda, sehingga ketika diminta mutasi itu dananya hanya dibayar lunas, sertifikatnya dapat itu 35 juta aja, sisanya untuk pemakaian pribadi. Gitu. Itu yang poin keluarga tidak mau sampai terungkap. Maka dari itu ya menurut kita kasihanlah Mas Agus nih kalau begini terus gitu, karena itu yang poin pembahasan saya sama ayahnya gitu, dan itulah yang didukung ayahnya. Kenapa kok udah di pihak netral aja, karena mereka juga nggak bisa berdaya, nggak bisa apa-apa kalau diminta terus gitu. Jadi ini kan urgensinya yang penting ya gitu kan. Kita juga paham Mas Agus, kita suruh kontrak juga riskan gitu ya dengan kondisinya gitu kan. Di satu sisi juga tetap butuh dengan keluarga istrinya gitu. Ya solusi terbaiknya itu. Nah itu yang kita bingung, kenapa itu yang sekarang dipermasalahkan gitu kan. Nah ya nanti mungkin kita bisa klarifikasi lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada keterangan nih di tanggal 13 lanjutan pemeriksaan. Jadi setelah dana dipindahkan, itu proses pengobatan Mas Agus berlanjut juga di JC dengan sistem reimbursement dari yayasan. Jadi apapun yang artinya diinformasikan oleh dokter, kita bantu analisa, kita bantu kasih pertanyaan, coba tanyain ininya sama dokter, tanya ini, tanya itu. Ya, akhirnya di situ kan dia di USG, dia di ini, di itu, dan dapatlah rencana tindakan ya. Ada rencana tindakannya, yaitu tindakan yang pertama untuk operasi kelopak. Nah, jadi di sini kita menyarankan untuk cangkok, tapi memang menurut dokter itu untuk dicangkok nggak memungkinkan, karena harusnya sedari awal tuh. Kenapa? Karena ini masalahnya bukan benturan tapi cairan, yang cairan ini masuk meresap ke dalam. Nah, jadi dokter belum yakin untuk melakukan upaya pencakokan atau donor mata, sehingga menyarankan rencana-rencana lain, yaitu mau diperiksa dulu listrik matanya atau saraf matanya. Ya kita saranin ya udah ikutin aja dulu gitu kan, siapa tahu bisa gitu kan. Tapi setelah di USG ini informasinya benar-benar mungkin udah nggak bisa ya gitu, udah beberapa ahli gitu, udah melalui beberapa ahli udah nggak bisa gitu. Akhirnya disepakati untuk kosmetik
supaya tampilannya tidak mengerikan atau seperti apa, atau bisa ada kelopaknya bisa tidur gitu kan. Next kita di 14. Nah, selama proses ini kan sudah selesai dari podcast Bang Densus, sudah selesai klarifikasi, which is duitnya sudah pindah